Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena sungguhnya orang-orang yang dimenangkan oleh Allah, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah seorang manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan salah satu nikmat terbesar, salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah ketika dia diberikan waktu dan kesempatan dalam hidupnya ini untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang selalu melakukan saling mewasiati dalam kebenaran dan saling wasiat mewasiati di dalam kesabaran. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bersegera di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian dalam menggapai ampunan dan surga dari Tuhan kalian yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita semuanya, fa idza faragta fansab, apabila engkau telah menyelesaikan urusan-urusan duniamu, maka beribadahlah kepada Allah, yakni konsentrasilah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum berlalunya kehidupan di dunia ini. Maka inilah merupakan modal untuk kita meningkatkan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Salah satunya adalah di antara yang terpenting, di antara adalah menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, lalu kemudian mengajarkan kepada manusia. Ini bagian dari manfaatkan umur yang sebaik-baiknya. Karena seorang apabila dia mati, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam", apabila seorang anak Adam meninggal, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amal-amal kebaikannya, amal-amal ibadahnya, illa min thalathin,
kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan, yakni kedua orang tuanya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah qudwah kita, adalah contoh teladan bagi kita. Kehidupan beliau setelah diangkat menjadi Rasul hanya 23 tahun. Tetapi beliau mengisi semuanya itu dengan hal-hal yang amat bermanfaat. Di dalam mengemban risalah Allah, di dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap langkah beliau, tindak tanduk beliau, gerak dan diamnya beliau adalah contoh bagi kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu wasiat yang beliau sampaikan kepada umat ini tentang bagaimana amalan-amalan dan hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi orang banyak. Wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala, dan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu kegembiraan yang engkau sampaikan kepada seorang muslim, engkau masukkan dalam hatinya kegembiraan. Kemudian au takshifahu anhu kurbatan, atau engkau menyingkap darinya, membebaskan darinya satu kesulitan. Au taqdiya an udainan, atau engkau melunasi hutangnya. Au tatruda an ujuan, atau engkau menolak darinya atau menghilangkan darinya rasa lapar. Wala an amsiya fi hajati akhi wala an amsiya ma'a akhi fi hajatin, dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an a'takifa fi hadzal masjid, daripada aku beriktikaf di masjid ini, yaitu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, ay masjidil Madinah syahran, bahwasanya aku berjalan memegang saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada itikaf di masjid ini selama sebulan. Wa man kaffa'a ghadabahu satarahu Allahu auratahu, dan barang siapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah akan menutup auratnya, menutup aibnya. Wa man kadhama ghaidhahu, dan barang siapa yang menahan amarahnya, walau syaa an yumdiyahu amba, yang mana kalau dia menghendaki, dia akan melaksanakan kemarahannya. Maka orang yang demikian, mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamati, niscaya Allah akan memenuhi hatinya pada hari kiamat dengan harapan. Wa man masya ma'a akhi fi hajatin, dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi satu hajat, yatahayya lahu, yang dia memenuhinya atau menyiapkan hajat itu untuk saudaranya, athbatallahu qadamahu, niscaya Allah akan menetapkan pendiriannya, yauma tazulul aqdam, pada hari yang ketika itu banyak kaki-kaki yang tergelincir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallal asal, dan bahwasanya akhlak yang jelek akan merusak amal seseorang sebagaimana cuka sebagaimana cuka menyebabkan rusaknya madu. Hadis ini adalah hadis yang hasan, baik derajatnya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hidup di dunia sebagai seorang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang dicari setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya?
dan dia melakukan amal-amal kebaikan, tentu yang dicari adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun cinta dan ridha Allah tidaklah dicapai begitu saja, tanpa ada amal, tanpa ada upaya, tanpa ada usaha. Maka beruntunglah orang-orang yang hidup mereka penuh dengan amal kebaikan. Mereka senantiasa menjaga hablum minallah, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan mereka dengan sesama manusia itu hablum minan nas. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan kepada kita sisi di antara sisi yang amat penting dalam kehidupan seorang hamba yang dia harus menjaganya adalah bagaimana dia menjalin hubungan dengan manusia dalam bentuk sebagai orang yang bermanfaat atau paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka beliau memberitahukan kepada kita bahwa saya manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Ini menunjukkan ajaran beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan dalam diri kita agar kita tidak menjadi orang yang ego, orang yang hanya mementingkan dirinya, orang yang hanya melihat pribadinya tanpa menoleh pada orang lain. Padahal di sisinya, di sampingnya banyak orang-orang yang membutuhkannya, banyak orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat darinya. Tetapi karena sifat pelit yang ada pada dirinya, sifat ego, ananiyah yang telah tertanam dalam dirinya, maka dia tidak memperhatikan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang ada untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, terutama para tulabul ilmi yang menuntut ilmu, para dai yang mengajak manusia kepada Allah, tempatkanlah dirimu di tengah masyarakat sebagai seorang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Karena itulah yang akan kamu dapat di akhirat kelak ketika engkau memberikan manfaat kepada orang banyak, terutama ilmu yang bermanfaat dan yang lainnya yang bisa engkau berikan kepada siapapun. Maka jadilah manusia yang bermanfaat sehingga engkau menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ila Allah taala. Kemudian beliau menyebutkan tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ala muslimin. Kegembiraan yang engkau sampaikan kepada saudaramu. Kegembiraan baik itu berupa ucapan, baik itu perilaku, baik itu berupa senyummu yang kau berikan pada saudaramu. Engkau memberikan kepadanya kegembiraan. Ini di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibtisamuka fi wajhi akhik, bahwa senyummu pada wajah saudaramu adalah minal ma'ruf, bagian dari perbuatan baik yang dengannya engkau memasukkan kegembiraan dalam dirinya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, janganlah seorang meremehkan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amal-amal kebaikan, walaupun amal kebaikan itu sesuatu yang kecil. Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an, sebagaimana beliau bersabda, janganlah engkau gampangkan, janganlah engkau remehkan suatu perbuatan baik walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya dengan engkau memberi senyum kepada saudaramu, yakni ketika bertemu. Pesan ini memberi dampak yang besar, yakni kebaikan. Karena seorang ketika dia bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam kepadanya, saudaranya memberikan senyum kepadanya, akan memberikan ketenangan dalam dirinya. Sebaliknya, ketika seorang dia bertemu saudaranya dan saudaranya tidak melihatnya atau membuang wajah darinya atau tidak memberi senyuman kepada saudaranya, maka ini akan membawa pertanyaan-pertanyaan. Kembalinya orang itu ke rumahnya akan ada pertanyaan yang banyak dalam dirinya. Mengapa saudaraku tidak senyum pada aku? Mengapa saudaraku tidak memberi salam padaku? Apa kesalahanku? Di manakah kesalahanku? Dan seterusnya akan memberikan kesan yang memberikan beban kepada orang tersebut. Kaum muslimin sedang sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka memasukkan kegembiraan kepada saudara kita bagian dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au takshifu anhu kurbatan, atau engkau menyingkap darinya satu kesulitan yang dihadapinya. Tidak ada manusia yang tidak menghadapi kesulitan. Tidak ada manusia yang tidak terlilit
atau terjepit oleh suatu kesempitan, baik dalam ekonominya atau yang lainnya, maka seorang yang dia itu memberikan jalan keluar, memberikan kebaikan kepada saudaranya, melepaskan saudaranya dari kesulitan, ini termasuk amal yang mulia yang dengannya Allah mencintai hamba tersebut. Dan perlu diketahui, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Allah bermuamalah kepada kita tergantung bagaimana muamalah kita kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bermuamalah dengan kita tergantung bagaimana kita muamalah dengan manusia. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, maka Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Ketika kita menutup aurat saudara kita, maka Allah pun akan menutup aurat kita. Ketika kita berbagi kepada saudara kita, maka Allah pun melimpahkan rahmatnya kepada kita. Oleh karena itu hati-hatilah dalam bermuamalah dengan manusia. Ketahuilah bahwa ada zat yang apabila dia bermuamalah kepadamu dengan sesuatu yang berat, engkau tidak akan luput dari cobaan atau dari hal yang akan menyempitkan kehidupanmu. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah taala, au taqdiya an hudainan, atau engkau membayar melunasi hutang seseorang. yakni hutang saudaramu. Membebaskan hutang bisa dengan seorang membebaskan hutang seseorang yang ada padanya, atau dia mengeluarkan hartanya untuk membayar hutang orang yang berhutang. Intinya di sini disebutkan orang yang atau engkau membayar hutang seseorang. Kemudian yang berikutnya, au tadrudaan ujuan, atau engkau menghilangkan darinya rasa lapar. Seorang mukmin, dia tidak tidur apabila tetangganya lapar. Dia tidak hanya mementingkan dirinya. Maka dari itu orang yang beriman selalu memperhatikan jirannya, tetangganya, memperhatikan temannya, memperhatikan saudaranya, bertanya tentang keadaan mereka. Ini adalah suatu hal, perangai-perangai yang mulia yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang benar-benar mementingkan orang lain, memperhatikan saudaranya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala an amshiya ma'a akhi, dan aku berjalan bersama saudaraku fi hajatin, untuk memenuhi hajat saudaraku, ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, daripada aku i'tikaf di masjidku ini. Masjid Nabi SAW yang sholat di sana itu 1000 kali lebih besar pahalanya daripada sholat di tempat-tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Nabi SAW mengatakan, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku dalam memenuhi hajatnya daripada aku duduk di masjidku untuk beriktikaf. Subhanallah. Alangkah besarnya jiwa beliau, alangkah cintanya beliau kepada hamba-hamba Allah. Makanya beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, "Wa man kaffa ghadabahu", dan barang siapa yang dia menahan amarahnya, mengekang dirinya dari melaksanakan amarahnya, satarallahu auratahu, niscaya Allah akan menutup auratnya, Allah akan menutup aibnya, yaitu di hari kiamat kelak. Wa man kadhama ghaidhahu, dan barang siapa yang menahan amarahnya, walau syaa an yumdiyahu, padahal kalau dia mampu untuk membalas, untuk melakukan sesuatu karena amarahnya tersebut, apa yang Allah berikan kepadanya? Mala Allahu qalbahu rajaan yaumal qiyamah, niscaya Allah akan memenuhi hatinya di hari kiamat dengan harapan. Dia akan berharap pada Allah Ta'ala karena dia mengekang amarahnya di dunia ini. Ini di antara keutamaan, fadilah orang yang selalu menahan amarahnya, padahal dia mampu melaksanakan amarahnya, tapi dia mengingat hari kiamat, hari manusia dibangkitkan, yang semua pada takut kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Makanya dia berharap pada Allah. Ketika dia menahan amarah di dunia ini, Allah pun akan melindunginya dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yatahayya lahu
Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi hajatnya sampai hajat itu tersedia bagi saudaranya, athbatallahu qadamah, niscaya Allah akan menetapkan pendiriannya, Allah akan meneguhkan pendiriannya. Yauma tazulul aqdam, hari ketika kaki-kaki pada tergelincir, yaitu di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berbuat baik pada saudaranya, orang yang memperhatikan saudaranya, orang yang menolong saudaranya dalam memenuhi hajat saudaranya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada poin terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyinggung tentang akhlak. Tentang akhlak, bahwasanya kata beliau, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallal asala. Dan sesungguhnya akhlak yang jelek, akhlak yang buruk akan merusak amal ibadah seseorang sebagaimana cuka merusak madu. Cuka dimasukkan dalam madu akan merusak madu itu. Demikian pula akhlak yang jelek akan merusak amal ibadah seseorang. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat tauhid, nikmat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita berharap dengan itu semuanya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jalannya orang-orang yang diridhoi Allah adalah jalan untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang baik ini pula kami terutama menasihati diri kami dan kepada semua yang mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, agar marilah kita terus manfaatkan umur kita, waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Karena seorang apabila dia telah meninggalkan dunia ini, dia akan menyesal, tetapi penyesalan yang tidak mungkin akan terbayar dengan apapun yang diberikan oleh seseorang. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya untuk istiqamah di atas jalan yang benar. Kemudian yang juga ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu tentang sikap seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilecehkan, ketika beliau dihinakan. Maka sebagai seorang mukmin adalah mengutuk perbuatan-perbuatan orang-orang tersebut. Orang yang jahilah, yang tidak mengerti apa-apa, membandingkan Nabi SAW dengan manusia biasa. Ini adalah suatu perbuatan, suatu penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kasihan orang yang demikian, karena Allah akan tetap membela Rasulnya, Allah akan tetap membela Nabinya. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad sesuatu yang sangat banyak dari nikmat-nikmat Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang tidak sayang padamu, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah, dari nikmat Allah, dari berbagai macam kebaikan, akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.